kita tuh. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama. Kalau dibilang bahwa dia dendam, enggak. Karena kalimat utuhnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi jangan dengan dendam, beroposisi jangan dengan kebencian. Jadi itu justru dia nggak ngerti arti oposisi. Dia tidak. Dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Bukan. Nah, artinya bahwa dia mau sampaikan itu. Dia mau sampaikan itu. Itu berdosa kan namanya. Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang, tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebarkan kebohongan dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang kemudian merasa terganggu dengan pernyataannya seperti Bung Rocky misalnya, sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Saya nggak terganggu. Sebentar dulu. Pertama itu. Nah yang kedua saya tidak pernah mendengar, karena dalam nawacita dulu tidak pernah ada penolakan terhadap investasi. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat juga. Karena tidak mungkin ada negara yang menolak investasi. Itu tidak mungkin. Sebentar. Gini, kalimat beliau, kami akan mempersulit. Dan saya paham betul bagaimana isinya nawacita kemarin. Tidak ada anti investasi, mempersulit investasi. Yang akan dilawan adalah mereka yang kemudian menggunakan kewenangannya untuk memberikan izin untuk mencari keuntungan. Dan itu mempersulit investasi. Itu clear. Gitu loh. Nah saya tidak tahu apakah bacaan yang salah atau ingatan Bung Rocky yang salah. Negara Islam, balik pada kesultanan, pergi pada republik, negara liberal segala macam, negara komunis bahkan pernah ada. Biarin aja kita hidup dengan seluruh alam pikiran itu. Jadi jangan di SKB-kan alam pikiran itu. Ya, baik. Bedakan antara alam pikiran, bedakan antara meja dengan apa yang ada bisa tarikan di atas meja itu. Kita tidak menolak diskusi. Kita tidak menolak diskusi, tapi ketika Anda kemudian ada gerakan untuk memotong kaki meja itu dan mengganti dengan sesuatu yang sangat lain, itu adalah soal yang lain. Anda bisa berdiri ketika you jadi ahistoris akhirnya kan? Bahwa cita-cita itu pernah ada dalam sejarah kita. Oh, tidak ahistoris. Justru proses historis, proses historis itu bukan sekedar dinamis. Dia ada statisnya, tidak ada dinamis lagi. Nah, ya kenapa kita pilih yang statis? Itu satu historis. Kita sepakat. Kalau kita bicara Indonesia, kalau kita bicara Republik Indonesia, kecuali kemudian Anda mau berbicara tentang sesuatu yang lain, tentu itu gak ada berdebat di situ. Itu bicara soal saya melihat sih perbedaan di mana. Kalau Bung Rocky ingin mengatakan bahwa apapun mau pikiran mau mendirikan apa, membangun apa, nggak usah dicemaskan. Biarlah itu menjadi pikiran dan diskusi bersama. Sementara Anda Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Saya bahkan dia bahkan percaya bahwa Anda makan kepalaku sendiri, itu nggak kemungkinan terjadi. Saya nggak percaya bisa makan kepalamu sendiri. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Karena Anda mengatakan bahwa NKRI harus menyediakan tempat bagi ide untuk merobohkan NKRI. Itu kan sama dengan percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Jadi, kalau kita diskusi kita lanjutkan diskusi. Memang orang marah pada Sambo. Tapi dunia sekarang lagi berupaya untuk moratorium capital punishment atau death penalty. Barang tadi ngerti nggak antara capital punishment dan death penalty itu? Rocky, lu selalu hebat ya. Oke, saya lanjut ya. Otak segini Jadi, sama gua. Nanti bantah habis-habisan, Bang Abalin. Sabar Bang. Nanti bantah habis-habisan Bang ya. Tolong sebentar. Tunggu. Kita bantah cara berpikirnya. Semua orang bisa tertipu dengan mainan kata-katanya. Makanya saya minta kasih waktu saya, Andro. Siap. Supaya TV One adil gitu. Kita dengarkan sampai utuh dulu, Bang. Oke. Tenang dulu, Bang. Tarik nafas. Oke. Hembuskan. Sabar, Bang. Bang Mahfud tenang aja. Saya ada.
Nanti saya aja hadapi. Bapak terlalu tinggi. Bapak terlalu tinggi. Saya aja Nanti dulu, cukup. Bang Abalin siap Nanti pasang dulu. badan ini kayak demi Pak Mahfud ya. Oke. Bang Rocky ayo bang, ini mau kita tungguin masang tali sepatu. Bentar, atau saya langsung ikat tali argumen, sepatu Bang? saya dulu nih. Supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Bror. Hei. Bung, kalau main otak kita bisa, tapi kalau main otot juga kita punya barang itu barang. Waduh. Hati-hati Bung. Bang Nanti hati-hati dulu, bang. Omong kosong yang bonus demografi, kalau 1 juta PHK itu disebabkan oleh kebijakan yang keliru tuh. Jadi saya kira itu poinnya. Terima kasih. Bang Abalin. Baik. Dua cara berpikir yang salah dipakai oleh orang ini. Cara pertama begini, kalau dia pakai kerangka teori, maka dia mesti bicara dalam konsep data. Kalau dia bicara tentang kemesraan dan Valentine, Anda tidak punya kapasitas yang cukup bicara tentang kemesraan keluarga pada malam hari ini. Itu satu loh. Itu sebabnya tadi saya bilang, dia tidak saja pengkritik, tapi penghasut. Yang barusan kan data bang, 1 juta PHK kata Iya, Bang Rocky. data itu yang saya bilang. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang Presiden Dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Dan itu tidak terjadi. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang begitu keras terhadap orang-orang seperti Rocky ini. Makanya saya bilang hebat Bang ini Abalin, kawan, itu loh. Sampai berdiri-berdiri nih kayak semangat banget Bang. Biar Kalau dia kata lihat ini saya udah punya sampai- sorban. Boleh Biar maju dia aja, lihat saya punya Bang sorban, Abalin? gitu loh. Boleh Bang Abalin. Kalau Kita misalnya selesaikan di udah sini sampai ya Bang berdiri-berdiri, Abalin ya. Udah semangat banget Boleh? Bang. Mendekat? Silakan. Ente mau bilang Bang apa ya? Ali. Bang Rocky boleh sambil berdiri bang. Bang Rocky berdiri. Kalau yang namanya ulang tahun itu harus meriah bang. Harus Ke titik damai. putih Bang. Saya sudah lama kepengen ketemu Rocky. Oke. Boleh. Boleh? Supaya- Bang Rocky mendekat juga? Bang Abalin Bang sudah Abalin kita boleh siapkan. silakan. Panggung berwarna putih. Bang Rocky boleh join bang. Bang Rocky Kita kok nggak mau fasilitasi mendekat ya, sama Bro. Bang Bawa Abalin? dia kemari sini. Kenapa Bawa bang? dia kemari sini. Islah dong bang malam ini bang. Gabung sama Bang Abalin bang. Islah itu kalau ada pertengkaran pikiran. Kan nggak ada pertengkaran Kayaknya pikiran. harus dijemput ini dia. Nggak ada pikirannya, Oke. nggak ada pikirannya. Gila loh. Tepuk tangan dong buat Bang Rocky Gerung sama Bang Abalin. Bang, spesial untuk Samperin malam kan? hari ini Bang Rocky Gerung. Bang Abalin, Mau diajak nyanyi apa, Bang Bang? kira-kira Bang? Saya pikir biar kerangka berpikirnya selalu happy dan bahagia. Apa sini itu? saya ajak dia nyanyi. Mantap. Mau dijemput langsung? Boleh. Saya nggak berminat Tarik nyanyi. aja Bang Abalin. Saya mendengarkan musik tapi saya nggak ingin bermusik. Ya udah goyang aja deh Bang. Ayo Bang, Enggak, goyang Bang. Sambil goyang Bang. Jangan Bro, biarkan Bang Abalin silakan. nyanyi sendirian, Bang Rocky. Jemput Bang, saya jemput Bang, akan jemput Bang. nyanyi. Jemput. Malah duduk berdua ya. Silakan Bang. Saya nggak nyanyi. Bang Oke. Rocky ayo lah Langsung Bang. Bang diselesaikan. Abalin udah sampai jemput itu Bang.